저희 집에서 직접 기른 거거든요. 그러셨구나. Film ini mengisahkan tentang gadis cantik asal Korea yang kehilangan ponselnya saat pulang kerja. Ponselnya ditemukan oleh pria yang kemudian mengembalikannya. Namun, pria ini ternyata memasang kamera pengintai pelacak di ponsel gadis itu untuk melacak kehidupan pribadinya. Pria yang merupakan seorang hacker psikopat menggunakan identitas seorang gadis Korea tersebut untuk melakukan kejahatan. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum ke filmnya, siapkan kopi dan sebat kalian, dan inilah alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Nami. Dia selalu aktif dengan ponselnya. Hampir semua aktivitasnya berhubungan dengan ponselnya. Entah sedang bekerja, jalan-jalan, party, nonton film, dan lain sebagainya. Di suatu saat Nami yang menaiki bus untuk pulang ke rumahnya. Saking padatnya aktivitas Nami yang mungkin membuatnya merasa sangat lelah, handphonenya tersebut jatuh di dalam bus tanpa Nami sadari. Keesokan paginya, terlihat seorang pria yang sedang menyiapkan sarapannya. Dia bernama Junyong. Junyong terganggu dengan deringan ponsel yang ditemukan di bus. Saat itu, sahabat Nami yang bernama Jong-un menelpon. Junyong yang sudah menyiapkan rekamannya diubah menjadi suara wanita. Dia mengangkat telepon Junyong dan mengatakan jika ia menemukannya di dalam bus. Di tempat lain, sahabat Nami yang bernama Jong-un mendatangi Nami di rumahnya. Jong-un mencari Nami ke seluruh kamar di rumahnya. Namun Jong-un tidak menemukannya. Dan ternyata Nami tertidur di bawah kasur di teras luar. Setelah Nami pindah ke kamarnya, dia baru sadar jika handphonenya hilang dan terjatuh di dalam bus. Kemudian kita kembali ke Junyong yang kepo dengan kehidupan pribadinya Nami. Dia mencari nama IG Nami dan melihat semua postingannya. Berharap ponsel itu bisa dibuka biar lebih mendalam mengulik privasinya Nami. Namun hal itu sia-sia ketika sandi yang Junyong masukkan salah. Junyong sempat kesal hingga layar handphonenya dihancurkan ke meja di depannya. Setelah itu kita beralih ke polisi yang sedang menemukan mayat, yang dimana di sana ada seorang detektif yang bernama Woo Jingman yang menemukan suplemen tanaman mencurigakan. Woo Jingman membawa suplemen itu ke rekannya. Karena anaknya Woo Jingman sendiri sudah 7 tahun tidak ada kabar, rekan kerjanya mengatakan jika suplemen itu pernah ia temukan juga. Yang pasti, kasus ini dilakukan oleh satu orang. Kemudian Nami yang sudah siap menunggu HP-nya di kafe ayahnya. Sang penemu HP-nya itu menelpon jika HP-nya tidak sengaja ia jatuhkan dan mengakibatkan layarnya rusak. Dia berkata akan mengganti kerusakannya. Namun, Nami harus datang sendiri untuk mengambilnya di konter perbaikan HP. Sampainya di tempat perbaikan HP, Nami diminta mengisi formulir dan kata sandi di sana. Nami sempat curiga karena harus mengisi sandinya. Dan betul saja, tukang HP-nya itu adalah Junyong. Junyong menginstal aplikasi penyadap di HP-nya Nami tanpa Nami sadari. Setelah HP-nya Nami berhasil disadap, Junyong sangat mudah untuk melacak dan mendatangi rumah Nami. Tidak cuma itu, Junyong mengambil isi rekening Nami tanpa dia sadari. Woo Jingman yang curiga dengan Junyong, ia mendatangi rumah Junyong, di mana di rumahnya hanya ada ibunya Junyong. Woo Jingman di saat itu mendapatkan info dari rekannya tempat persembunyian Junyong. Dan di sana, Woo Jingman juga mendapatkan bukti-bukti seperti halnya handphone-handphone yang mencurigakan. Dan nama-nama gadis yang menjadi target Junyong selanjutnya. Tak selang lama, Woo Jingman mendapat kiriman foto dari Junyong. Dan perlu kalian tahu, jika anaknya Woo Jingman ini sudah 7 tahun tidak ada kabar. Dan ketika Woo Jingman menyelidiki, ternyata anaknya sudah meninggal oleh Junyong. Woo Jingman menyadari jika Junyong ada di sana. Dia berusaha mengejarnya. Namun Junyong sangat lincah hingga Woo Jingman tidak dapat menemukannya.
Di tempat lain, terlihat Junyong yang membawa koper datang ke tempat kafenya ayah Nami. Ayah Nami yang bernama Songwoo kaget karena Junyong memesan menu yang sudah lama tidak ia jual. Tidak hanya itu, Junyong juga begitu akrabnya dengan Nami. Dia juga sempat memberikan tiket pertandingan baseball dan memberikan kartu namanya kepada Nami. Junyong mengaku dia dari perusahaan digital keamanan kepada Nami. Ketika pulang, Songwoo yang curiga kepada Junyong memperingatkan Nami supaya tidak terlalu percaya orang baru. Nami sempat membentak ayahnya karena ayahnya terlalu berpikiran negatif tentang Junyong. Tak cuma Songwoo sang ayah, Nami bercerita kepada sahabatnya tentang pikiran negatif sang ayah kepada Junyong. Sahabatnya mengatakan itu hal wajar, dan Nami menceritakan Junyong. Dan dia mulai tertarik kepada Junyong sejak dia datang ke kafe ayahnya. Songwoo yang kepikiran dan merasa ia salah terlalu bercuriga terhadap Junyong, Songwoo kepikiran kepada Nami karena Nami sampai kecewa kepadanya. Tak selang lama Nami mengirimkan pesan kepadanya. Nami meminta maaf kepada ayahnya. Tentu Songwoo lega membaca chat dari Nami. Namun di akhir percakapan mereka, Nami mengirimkan link dan menyuruh ayahnya untuk menginstalnya. Dan ternyata itu adalah Junyong. Tentunya Junyong semakin mudah untuk melacak hal pribadi keluarganya, Nami. Songwoo yang merasa lelap dan ingin tertidur, dia langsung keluar rumah karena mendapatkan notifikasi di HP-nya jika ada barang orderannya di depan rumahnya. Songwoo yang tidak merasa memesan apa-apa karena saking penasarannya, dia ke depan rumahnya untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba dari belakang Junyong menghantam Songwoo hingga tidak sadarkan diri. Nami sendiri sangat senang karena melihat Instagram ayahnya memfollow dirinya. Namun akun ayahnya ternyata sudah ada di bawah kendali Junyong yang sedang mengikat Songwoo di sana. Kemudian di keesokan paginya, Nami dibuat shock karena di saat ia tertidur semalam, Junyong memposting dan menjelek-jelekan perusahaan di mana Nami bekerja. Nami langsung bergegas untuk menjelaskan kepada rekan-rekan kerjanya dan bosnya. Sampainya di kantornya, Nami langsung dipecat begitu saja tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Nami. Dan ternyata ini semua adalah rencana dari Junyong, di mana dia ingin orang terdekat Nami membenci dan menjauhinya, hingga membuat Nami frustasi dan Junyong gampang untuk masuk lebih dekat dengan Nami. Nami mengajak sahabatnya ke kantor polisi cyber untuk melaporkan kejadian itu. Namun Nami hanya dibuat repot oleh kepolisian di sana. Di tempat lain, Songwoo yang baru sadar melihat aktivitas Junyong di sana, di mana prasangka Songwoo terhadap Junyong menjadi nyata. Junyong mengatakan kepada Songwoo jika korban berikutnya adalah Nami. Rencana ini sudah lama ia rencanakan sejak Junyong menemukan HP-nya Nami di dalam bus. Nami dan sahabatnya kembali ke kafe ayahnya. Dengan minim pengetahuan IT dan di dunia digital, Nami minta tolong kepada Junyong karena melihat kartu nama Junyong yang bekerja di perusahaan keamanan digital. Junyong mengatakan jika HP-nya Nami memang terinstal kamera penyadap. Junyong mengatakan jika hal itu dilakukan oleh sahabatnya Nami sendiri. Tentu mereka bertengkar di sana, hingga akhirnya persahabatan yang sudah lama mereka pupuh hancur begitu saja sejak kehadiran Junyong di kehidupan Nami. Di tempat lain, Woo Jingman mengatasi kasus pembunuhan lagi. Rekan kerjanya mengatakan jika dia tahu tempat terakhir Junyong. Dengan dibekali maps, mereka langsung menuju ke sana. Sampainya di sana, ternyata tempat itu adalah tempat perbaikan handphone. Woo Jingman juga mendapatkan bukti nama, di mana nama itu adalah dari korban-korban dari Junyong. Dan Nami sendiri juga tertulis jika dia adalah korban berikutnya. Tepat pada saat itu juga, Nami juga datang ke sana untuk memperbaiki HP-nya yang terkena sadap. Nami bertemu dengan Woo Jingman dan menjelaskan jika orang yang memperbaiki HP-nya Nami itu adalah orang yang sama. Nami dan Woo Jingman di saat itu kerjasama untuk menjebak Junyong.
Woo Jingman dan rekannya mendapatkan info dari kantornya keberadaan Junyoung. Namun rekan kantornya tidak dapat menampilkan wajah aslinya Junyoung. Meskipun mereka sudah berhadapan dengan Junyoung, karena kurangnya bukti, mereka melepaskan Junyoung begitu saja. Woo Jingman setelah dari tempat itu mengantarkan Nami ke rumah ayahnya. Alasan Woo Jingman diantar ke sana biar Nami tidak sendirian. Saat Nami masuk ke dalam rumahnya dan dia sudah ganti HP dan nomor baru, tiba-tiba Nami mendapatkan chat dari Junyoung. Padahal Nami sudah ganti HP dan nomornya. Nami juga mendengar audio di mana audio itu adalah pertengkaran saat kemarin dia bertengkar dengan ayahnya di dalam mobil. Merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya, Nami langsung mengecek ayahnya di kamarnya. Sampainya di kamar, Nami tidak menemukan ayahnya. Namun nyatanya dia bertemu dengan Junyoung yang bersembunyi di sofa. Junyoung mengancam Nami, di mana ayahnya tergeletak di dalam bak mandi. Tidak ada pilihan lain, Nami hanya bisa menuruti kemauan Junyoung. Tepat pada saat itu, Woo Jingman datang bersama rekannya ke sana. Dengan sangat gampangnya mereka berhasil menangkap Junyoung. Di kamar mandi, Woo Jingman yang berusaha menyelamatkan Songwoo, Nami amarahnya sangat memuncak ketika melihat ayahnya belum tersadar. Nami mengambil pistol Woo Jingman dan menembakkan 2 kali kepada Junyoung. Namun ternyata sang ayah sadar ketika Nami sudah menembak Junyoung di sana. Setelah kejadian itu, berita itu viral di Korea. Semua publik sekarang tahu kejadian yang menimpa Nami. Dan Junyoung sendiri sekarang dirawat di rumah sakit dengan pengawalan yang sangat ketat. Dan di akhir film, kita diperlihatkan ada seseorang yang memfoto Nami saat Nami membantu ayahnya di kafenya. Entahlah itu siapa, yang dimana film ini berakhir di sini lur. Dan itulah rangkuman film dari film Unlocked 2023. Saya Lian. Sampai jumpa di video selanjutnya.